Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang kembali di Gen Channel. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah mengetahui pelestarian hewan dan juga tumbuhan, terutama kalian harus mengetahui tujuannya ya. Karena itu yang paling sering ditanyakan di soal-soal latihan atau termasuk di ujian sekolah. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang cara perkembangbiakan pada hewan ya. Dan nanti di video selanjutnya kita juga akan membahas tentang cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, di cara perkembangbiakan hewan tentu saja bermacam-macam ya. Karena ada yang melahirkan, ada yang bertelur, kemudian ada yang bertelur melahirkan, kemudian ada yang bertunas, kemudian ada yang amitosis, dan juga ada yang menggunakan spora. Nah, ini kita akan bahas satu persatu ya. Oke, langsung saja kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, cara perkembangbiakan pada hewan disebut dengan vivipar atau dikenal juga dengan melahirkan. Nah, jadi embrio tumbuh dan berkembang terlebih dahulu di dalam tubuh induk ya, induk betina, dan ada hubungan, biasanya dihubungkan oleh tali pusar antara bayi yang dikandungnya dengan induknya. Nah, cara reproduksi melalui vivipar atau melahirkan ini bisa ditemukan pada berbagai jenis mamalia. Salah satunya yaitu ada kelelawar, kemudian ada juga kucing ya. Nah, keduanya merupakan contoh hewan dari mamalia, yaitu hewan yang memiliki kelenjar mamae ya. Tapi mungkin kecuali pada platypus ya, meskipun mamalia tetapi cara reproduksinya bertelur ya. Nah, itu adalah cara perkembangbiakan dengan cara vivipar atau melahirkan. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan ovipar atau bertelur. Nah, proses ovipar atau bertelur ini didahului dengan fertilisasi. Nah, fertilisasi ini kita bagi menjadi dua macam ya. Yang pertama ada fertilisasi internal. Nah, pada fertilisasi internal ada dua jenis ya, telur yang dihasilkannya. Yang pertama ada yang dierami oleh induk, contohnya pada berbagai jenis aves atau burung-burung atau ayam. Kemudian yang kedua ada yang tidak dierami oleh induk. Nah, ini bisa ditemukan pada berbagai jenis reptil seperti ular ya atau buaya. Lalu yang kedua ada fertilisasi eksternal. Nah, kalau fertilisasi eksternal, proses bertemunya sel sperma dengan sel telur itu di luar tubuhnya ya. Nah, ini bisa ditemukan pada kelompok katak dan juga ikan ya. Meskipun yang vivipar atau yang melahirkan juga memang diawali dengan fertilisasi, tetapi fertilisasinya internal ya, internal saja. Sedangkan kalau pada ovipar atau bertelur, fertilisasinya ada dua, ada yang fertilisasi internal dan telur yang dihasilkannya ada yang dierami oleh induk, kemudian ada yang tidak dierami oleh induk. Sedangkan yang kedua ada fertilisasi eksternal, yaitu proses bertemunya sel sperma dengan sel telurnya di luar tubuh ya, yang ditemukan pada ikan dan juga katak. Lalu yang ketiga ada yang disebut dengan ovovivipar ya, atau bertelur melahirkan. Nah, pada proses ovovivipar ini telur yang telah dibuahi akan menghasilkan embrio, dan embrio tersebut akan tumbuh di dalam telur dan telurnya masih berada di dalam tubuh induknya. Nah, jadi saat sudah siap menetas, nanti menetasnya masih di dalam tubuh induknya. Maka seolah-olah saat keluar seperti melahirkan, padahal itu baru menetas dari telur yang masih terdapat di dalam tubuh induknya. Atau dengan kata lain dierami di dalam tubuh induknya ya. Nah, contoh organisme yang melakukan proses reproduksi secara ovovivipar bisa ditemukan pada berbagai jenis ular atau beberapa jenis kadal ya. Nah, itu adalah cara perkembangbiakan melalui ovovivipar atau bertelur dan juga melahirkan. Lalu yang keempat, nah ada yang bertunas. Nah, ini kalau yang bertunas, kalau yang tadi ya vivipar,
ovipar, kemudian ovovivipar umumnya bisa ditemukan pada hewan-hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Nah, ada lagi yang keempat ini bertunas. Nah, kalau bertunas ini biasanya ditemukan pada hewan invertebrata atau yang tidak bertulang belakang seperti hydra ya. Tetapi tidak semua juga dari hewan yang tidak bertulang belakang menghasilkan tunas ya. Hanya beberapa saja. Nah, ini salah satunya adalah hydra. Hydra ini dari kelompok Coelenterata atau hewan berongga yang belum memiliki tulang belakang. Kemudian yang kelima, nah ada lagi yang disebut dengan amitosis. Amitosis ini disebut juga dengan pembelahan biner atau disebut juga dengan pembelahan langsung karena pada saat pembelahannya tidak ada tahapan-tahapan. Nah, ini sebetulnya bukan hewan sesungguhnya, tetapi masih menyerupai hewan ya kalau dalam klasifikasi makhluk hidup. Karena masuknya dalam kingdom Protista kalau kelasnya protozoa. Jadi yang masih menyerupai hewan. Contoh hewan yang mengalami reproduksi secara amitosis atau pembelahan biner tadi ada amuba, kemudian ada bakteri. Nah, berarti ini umumnya ditemukan pada hewan-hewan yang ukurannya kecil ya atau mikroskopik. Jadi kalian tidak bisa mengamati secara langsung, melainkan harus menggunakan alat yang disebut dengan mikroskop. Yang keenam, nah ini ada yang menggunakan spora atau lebih tepatnya memang disebut dengan metagenesis, yaitu pergiliran hidup ya. Nah, dan ini juga bukan hewan yang sesungguhnya tetapi masih menyerupai hewan ya, masih dalam kelompok protista yang mirip hewan atau yang disebut dengan protozoa. Nah, contoh hewan yang mampu menghasilkan spora ini disebut dengan plasmodium ya. Plasmodium ini kita kenal sebagai penyebab penyakit malaria. Sedangkan untuk yang terakhir berarti yang ketujuh, cara perkembangbiakan hewan dengan melakukan fragmentasi. Nah, kalau fragmentasi ini suatu organisme akan membentuk fragmen-fragmen atau potongan-potongan tubuh. Nah, nantinya potongan tubuh tersebut akan menghasilkan individu baru. Contoh organisme yang melakukan reproduksi dengan cara fragmentasi ini yaitu pada cacing planaria. Nah, cacing planaria ini termasuk ke dalam filum Platyhelminthes atau cacing pipih. Nah, biasanya juga dijadikan sebagai indikator pada kualitas air ya. Nah, kalau untuk kalian, nah yang paling sering memang ditanyakan di soal biasanya sih vivipar, ovipar, kemudian ovovivipar. Tapi meskipun demikian ya, cara reproduksi dengan cara bertunas, kemudian amitosis serta spora juga harus kalian kuasai karena kita kan tidak tahu ya bentuk soal yang akan keluar. Jadi kalian juga memang harus menguasai materi ini. Nah, itulah pembahasan kita tentang cara perkembangbiakan pada hewan. Dan bukan hanya pada hewan, yang menyerupai hewan juga kita sudah bahas ya. Nah, semoga bermanfaat dan di video yang akan datang kita akan bahas tentang cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, nanti ada dua jenis ya, ada secara generatif, kemudian ada secara vegetatif. Tapi untuk lebih jauhnya atau untuk lebih jelasnya lagi kita akan bahas di video berikutnya. Oke, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tolong silahkan subscribe terlebih dahulu karena akan ada materi yang jauh lebih bermanfaat ya, meskipun ini juga bermanfaat. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.